Ya, tidak fair rasanya kalau tidak mention sejumlah nama lain karena di DKJ ini nama-nama tenar yang muncul. Ada Tri Risma hari ini, Sri Mulyani, Andika Perkasa, Ahok juga, ada Mardhani Alisera, Riza Patria, Rahayu Saraswati. Nah, Anda melihat tokoh-tokoh ini apakah peluangnya juga bagaimana peluang mereka begitu untuk bisa masuk dalam kontestasi di Jakarta? Beberapa seperti menahan diri ya. Jadi saya lihat dulu kan dipasangkan Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep ini ya. Kemudian Budi Jiwandono langsung mengatakan, dan ini bagus nih, dia langsung mengatakan dapat tugas dari Pak Presiden terpilih untuk tetap di DPR. Jadi ingin mengatakan, kalaupun ada perubahan di MA itu bukan buat saya loh ya. Ini bola panas ini ke yang lain sajalah gitu. Tapi bahwa ada sesuatu di MA, dan ini kan rasanya memastikan bahwa, sekali lagi kalau survei nanti bergulir dan memastikan satu tempat buat Kaisang Pangarep. Dengan demikian, untuk pasangan ini yang menarik kan tadi malam kalau nggak 1 hari lalu ya Kaisang mengatakan kalau Anies mau nggak apa-apa gitu ya. Bahkan sudah ada 8 kursi itu PSI. Anies saya nggak tahu dapatnya dari mana. Tapi selalu menarik untuk menggarisbawahi di Jakarta ini cepat sekali cairnya itu. Teman bisa berhadapan dengan teman, lalu kalimatnya bisa tajam sekali. Lawan jadi teman ya. Lalu kalimatnya tajam sekali. Wah, sudah saatnya bukan lagi guru-guru palsu gitu. Wah, kita jadi bingung. Ini guru palsu yang mana? Kok cepat sekali? Di era peralihan ini kan, transisi Jakarta ini menuju bukan lagi ibu kota gitu. Tidak elok berseberangan dengan presiden terpilih misalnya. Sudirman Said itu mengatakan itu. Itu ya. Enggak, saya dengar aja maksud saya. Tapi ini menjadi cepat sekali dan saya belum mampu mengendapkan. Saya nggak tahu kalau rakyat Jakarta tuh bisa cepat mengendapkan yang begitu gitu. Baik, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam kalau mencermati, ada lah beberapa nama sudah keluar. Tapi kalau kita melihat kan partai politik ini nampaknya tidak bisa maju sendirian. Semuanya harus butuh partai lainnya begitu ya. Kalau melihat konfigurasi dari partai politik, apakah akan sama seperti Pilpres, PKB, Nasdem dan juga PKS, atau memang mereka mencari jalannya masing-masing nantinya? Iya, kalau misal kita melihat dari hasil Pileg kemarin, memang konfigurasinya menjadi cukup kompleks karena praktis tidak ada yang memiliki golden ticket. Termasuk PKS yang per hari ini menjadi juara di DKI, dia hanya bisa mendapatkan sekitar 16-17%. Dan itu masih butuh penguatan yang cukup serius. Nah, oleh karena itu, kalau kita cermati secara lebih detail, tampaknya memang ada potensi replika kekuatan koalisi di Pilpres kemarin dalam konteks pertarungan di DKI Jakarta. Karena kalau misal dari Kim, sudut yang menang, hampir pasti tadi Jakarta itu sebagai center of gravity secara politik dan ekonomi, maka besar kemungkinan presiden terpilih tidak akan melepaskan pucuk kekuasaan di Jakarta nanti untuk berada di luar kontrol dia. Apalagi menjadi bayang-bayang yang berpotensi menjadi ancaman secara politik bagi dia, menjadi kompetitor masa depan. Maka besar kemungkinan the elected president, Pak Prabowo, akan mencoba untuk melakukan apapun untuk memenangkan pertarungan di DKI. Sementara di sisi lain, per hari ini tampaknya komunikasi antara Kim dengan PDIP belum ada titik temu. Nah, kalau misal kemudian itu situasinya seperti itu, besar kemungkinan ditambah lagi ya, PDIP selama proses politik pasca reformasi di DKI konteksnya belum pernah menjadi makmum. Hampir selalu dia menjadi imam terus. Kalau misal kemudian nanti dia membanting setir menjadi makmum, karena dia sekarang juara nomor 2 misalnya, apakah kemudian itu memungkinkan dilakukan PDIP? Rasa-rasanya belum. Nah, di sisi yang lain PKS ini juga sama, sedang memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, menjadi juara. Nampaknya juga PKS menyiapkan juga dari internalnya untuk maju dari nantinya, internal, meskipun juga pada konteks tertentu harus dihitung apakah kader terbaik PKS itu nanti memiliki akar yang cukup kuat. Karena PKS sendiri tidak bisa bermain sendiri. Basisnya kan terkonsentrasi misalnya Jakarta Timur, sebagian Jakarta Utara, Jakarta Barat. Tetapi di beberapa titik yang lain itu masih cukup membutuhkan penguatan yang lain. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan menjadi sebuah dinamika yang sangat-sangat light, karena bagaimanapun juga belum ada satu kekuatan yang bisa mendominasi, kecuali ada kemudian nanti dugaan the invisible hand yang bermain sehingga kemudian memainkan. Saya udah nyerah, nggak ikutan, nggak tahu saya. Nah, ini agak-agak
Kayaknya udah begini lagi. Nanti ya dibahas Invisible Hand usaha jeda. Tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Di segmen sebelumnya disinggung masalah invisible hand, tapi Bang Ege udah saya angkat tangan kalau invisible hand. Ya, Nah, betul. saya ingin Karena bicara masalah invisible. tangan-tangan survei deh kalau gitu sejauh ini. Sudah ada bacaan belum, Bang? Tentu 3 hal yang mau saya sampaikan, bahwa posisi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, Yes. pada hari ini menjadi penting, pelan-pelan nih, supaya pemirsa semakin semangat, karena ada 2 pimpinan IKN yang mengundurkan diri. Jadi, Ada hubungan itu? Korelasinya? saya melihat akan ada hubungannya dalam bayangan saya bahwa nanti tidak segera secepat itu presiden yang baru berkantor di IKN. Walaupun Jakarta. tentu saja mudah-mudahan lancar ya, tapi tidak secepat itu. Artinya sambil berkantor di sana dia tetap akan lihat-lihat DKJ gitu. Oh, DKJ gitu ya. Kenapa? Kan nggak secepat itu mengimbangi sebagai sentral dari tadi, tetap ya politik, Magnet kemudian sama bisnis terutama ya, dalam waktu yang mulai dari Oktober sampai 6 bulan ke depan mungkin ya, dengan harapan tetap IKN. Jadi masih menarik lah DKJ. Oh, sangat menarik. Terus yang kedua, ada bayangan bahwa sebelum ke survei ya, kemenangan di pusat itu nanti mau dibikin skenarionya ke bawah, kurang lebih seperti itu dengan koalisi-koalisi. Tapi tentu saja minus nanti beberapa hal yang selama ini menjadi perhatian kita. Antara terbukti atau tidak, itu tadi invisible hand ya. Misalnya perlindungan sosial dan lain-lain sebagainya itu. Apakah skenario itu bisa diulang kembali? Terbukti di Turki tidak bisa. Ada yang menang secara nasional, tapi kemudian kalah di ibu kota dan kota-kota penting. Menarik. Ankara, Istanbul, balik ke Sir, Antalya, itu tuh Basra, itu diambil oleh pihak yang tidak termasuk dalam skenario besar dari pusat. Nah, jawaban terhadap survei kan selalu demikian di Indonesia. Tanpa menyebut sumber dananya dari mana, itu kemudian leading dulu. Membuat orang berpikir, ini yang menang, ini yang menang. Nanti 3 minggu kemudian, mulai pelan-pelan agak insaf. Nah, di 2 minggu terakhir, itu relatif akurat. Kurang lebih begitu. Jadi survei-survei yang ada pada saat ini, ya mungkin bisa menyesuaikan diri dengan Baik. keputusan MA dan yang lain-lain. Baik, Kurang lebih begitu. Mas Umam, kalau melihat sedikit dari partai-partai politik sendiri, kalau misalnya Golkar kan sudah ada Ridwan Kamil, Ahmad Zeki, kemudian juga ada Erwin Aksa. Kalau di PDIP kan Ahok dan lain-lainnya begitu ya. Kira-kira ini partai politik mementingkan elit-elit partainya dulu atau memang suara dari grassroots Iya. untuk Pilkada Jakarta? Singkat saja. Idealnya semuanya memiliki akar yang kuat dari basis di akar rumput. Tetapi di saat yang sama tentu kalkulasi dari kekuatan partai itu seringkali lebih menjadi faktor dominan dalam menentukan kalkulasi koalisi. Tetapi bagaimanapun juga, kalau misal tadi beberapa nama, kalau misal kemudian Anies maju, salah satu dia akan memiliki basis yang cukup kuat. Karena bagaimanapun juga dia petahana kemarin ya, kemudian dia capres, meskipun dia tidak menang di Pilpres kemarin dalam konteks DKI, tetapi dia sangat tipis perolehan suaranya Jakarta dengan masih Pak tinggi. dengan Pak Prabowo. Dan di saat yang sama, kalau misal kemudian dia bisa mempertahankan posisi yang sama di periode kedua, ini akan menjadi panggung yang akan menghidupkan kartu politik dia sampai di 2029. Nah, tetapi juga di saat yang sama, ini tidak mudah karena ada faksionalisme yang cukup clear terlihat sekarang dari basis kekuatan koalisi dia di Pilpres kemarin. Praktis PKB dan juga Nasdem belum tentu akan memberikan dukungan kepada Mas Anies, dan PKS juga masih misteri. Nah, yang berpotensi menjadi potensial challenger yang cukup kuat, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Ini dari basis survei, meskipun tadi kata Bang Pendi, belum tentu ini insaf atau belum ya. Nanti kita tunggu ya. Ini apa Bagaimana? dari insaf atau enggak? Masalah Kita lihat terima kasih. perkembangannya. Sedikit aja Baik. bahwa Anies pun nanti terpengaruh juga kan oleh partai apa yang mendukung kan? Baik, Karena seakan-akan ada Anies itu harusnya dengan partai ini gitu ya. Oke, kita bahas nanti lain waktu. Terima kasih Bang Ege, terima kasih Mas banyak Umam. Bapak-Bapak. Kita Sehat selalu.